Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmia Situmeang, NIM 180306027. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah Produksi Ternak Unggas dengan dosen Ibu Tati Pidianasari, SPT MP. Soal yang pertama yaitu sifat-sifat bangsa unggas dan pewarisannya. Sifat-sifat bangsa unggas terdiri dari 8 bagian. Yang pertama yaitu sifat pada kepala. Sifat pada kepala ini meliputi tipe jengger, warna paruh, mata, serta cuping telinga. Yang kedua, tata warna bulu dan tipe bulu. Yang ketiga, sense dan fit. Yang keempat, warna kulit. Yang kelima, bentuk tubuh, leher, dan kom. Yang keenam sendiri, letal abnormalitan. Yang ketujuh, karakter telur dan produksi telur. Yang kedelapan yaitu sifat mengeram pada ayam. Selanjutnya yaitu pewarisan tipe jengger. Pewarisan tipe jengger itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu single, yang kedua rose, kemudian pea dan walnut. Kemudian pewarisan tata warna bulu itu ada 4 juga. Yang pertama hitam, putih, merah atau coklat, dan lurik. Yang kedua yaitu jelaskan organ reproduksi ayam jantan, ayam betina, serta sistem pencernaan. Organ reproduksi ayam jantan bisa kita lihat di sini. Ya, terdiri dari yang pertama adalah testis. Testis ini berjumlah sepasang atau 2 buah. Fungsi dari testis ini sendiri menghasilkan hormon androgen dan sel gamet atau sperma. Selanjutnya adalah epididymis. Epididymis ini berjumlah 2 pasang. Fungsinya mengalirkan cairan sperma ke ductus deferens. Selanjutnya adalah ductus deferens. Di sini bisa kita lihat ini merupakan ductus deferens yang akan berujung pada kopulasi. Ductus deferens ini sendiri berfungsi sebagai jalannya sperma menuju organ kopulasi. Organ kopulasi sendiri berada di sini. Di sini merupakan akhir dari perjalanan sperma. Selanjutnya yaitu organ reproduksi ayam betina. Yang ini merupakan ovarium, di mana di dalam ovarium ini akan menghasilkan hormon steroid seksual dan merupakan tempat terjadinya gametogenesis. Yang nomor 2 ini merupakan infundibulum. Bentuknya menyerupai corong yang berfungsi apabila ada ovarium yang telah matang akan ditangkap oleh infundibulum sehingga memasuki oviduct. Di bagian sini terdapat magnum. Magnum merupakan tempat bertemunya sel gamet jantan dan sel gamet betina. Kemudian menuju isthmus. Yang ketiga merupakan isthmus. Isthmus sendiri merupakan tempat mensekresikan membran atau selaput telur. Selanjutnya adalah uterus. Uterus sendiri terjadi pembentukan cangkang telur. Kemudian ada vagina dan kloaka yang berfungsi sebagai alat kopulasi pada ayam betina. Sistem pencernaan pada ayam dimulai dari bagian yang pertama yaitu paruh. Pakan akan memasuki paruh, di mana di dalam paruh pakan tersebut akan mengalami pemecahan menjadi partikel yang lebih kecil. Selanjutnya melewati esofagus. Esofagus ini merupakan penghubung antara crop dan paruh. Di dalam crop merupakan tempat penyimpanan sementara pakan yang dimakan oleh seekor ayam. Selanjutnya adalah proventriculus dan kemudian
ventriculus. Ventriculus merupakan tempat perombakan makanan yang dimakan oleh ternak sendiri. Kemudian terdapat small intestine dan large intestine. Pada small intestine terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian pada large intestine terdapat ceca. Pada small intestine terjadi penyerapan sari-sari makanan, kemudian akan melewati kloaka. Bagian terakhir berisikan sisa-sisa pencernaan yang tidak dibutuhkan oleh ternak lagi, sehingga akan dikeluarkan berupa feses ayam. Proses pembentukan telur. Di sini kita bisa lihat organ reproduksi ayam betina. Organ yang pertama yaitu ovarium. Pada ovarium ini terjadi ovulasi. Selanjutnya, yang kemudian sebuah sel telur yang sudah matang akan ditangkap oleh infundibulum. Pada infundibulum sendiri berfungsi juga untuk menerima yolk. Waktunya kurang lebih 15 menit. Kemudian pada magnum. Pada magnum sendiri terjadi sintesis albumin kental, encer, dan juga sintesis kalaja. Yang ketiga yaitu isthmus. Pada isthmus sendiri terjadi sintesis membran kerabang yang berlangsung selama 1-2 jam. Selanjutnya, di bagian ini terdapat kelenjar kerabang, di mana pada kelenjar kerabang tersebut akan terjadi sintesis kerabang. Selanjutnya adalah vagina. Pada vagina sendiri akan terjadi oposisi yang berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Pada kelenjar kerabang sendiri, waktu yang dibutuhkan untuk sintesis kerabang pada sebuah telur berlangsung selama kurang lebih 18-21 jam. Soal yang keempat adalah faktor apa saja yang perlu kita perhatikan dalam penetasan telur. Proses penetasan telur merupakan suatu proses yang sangat rumit, sehingga kita perlu tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penetasan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu meliputi, yang pertama adalah fumigasi alat tetas. Fumigasi alat tetas merupakan hal yang harus kita lakukan sebelum melakukan penetasan. Tujuannya agar tidak terjadinya penularan penyakit saat kita melakukan penetasan telur. Yang kedua, menjaga temperatur. Kita perlu menjaga temperatur karena jika temperatur penetasan tidak tepat, itu akan menurunkan daya tetas telur. Yang ketiga, kelembapan. Kita harus menjaga kelembapan telur dengan kelembapan yang baik. Yang keempat adalah ventilasi. Kita juga harus memperhatikan ventilasi pada saat penetasan telur. Seperti pada minggu pertama ataupun pada hari ke-1 sampai hari ke-3, kita bisa membuka sepertiga bagian ventilasi. Sedangkan pada hari ke-7 sampai hari penetasan, kita bisa membuka keseluruhan ventilasinya bagian atas. Kemudian adalah posisi telur. Posisi penetasan telur tersebut itu sangat penting. Posisi pemutaran telur tersebut itu sangat penting diperhatikan untuk meningkatkan daya tetas telur tersebut. Yang selanjutnya adalah membedakan telur fertil dengan cara candling. Yang ketujuh yaitu pemindahan telur dari setter ke heater. Pada kegiatan pemindahan dengan penetasan manual, biasanya penetasan masih dilakukan di tempat yang sama. Tetapi
Jika penetasannya modern, sudah dilakukan pemindahan dari setter ke heater, kemudian melakukan polling. Apabila anak ayam sudah menetas, maka perlu pemindahan segera, yaitu ditandai dengan apabila anak ayam tersebut sudah memiliki bulu dalam keadaan yang kering. Soal yang kelima adalah jelaskan perkembangan embrio pada hari ke-8 sampai hari ke-19. Perkembangan embrio pada hari ke-8 adalah mulainya pembentukan bulu. Pada hari ke-10, mulainya pengerasan paruh. Pada hari ke-13, penampakan sisik dan kuku. Pada hari ke-14, embrio memutar kepalanya ke arah tumpul pada telur. Pada hari ke-16, sisik, kuku, dan paruh mulai menjadi halus dan mengeras. Pada hari ke-17, paruh memutar arah ke rongga udara. Pada hari ke-19, yolk seluruhnya masuk rongga tubuh, di mana embrio sudah memenuhi rongga dalam telur kecuali rongga udara. Soal yang ke-6, jelaskan pembentukan kuning telur dan albumen pada unggas. Biosintesis yolk. Pembentukan ataupun sintesis komponen-komponen pembentuk yolk terjadi di hati di bawah koordinasi hormon gonadotropin dan steroid. Dikenal juga 3 fase perkembangan yolk, yaitu fase cepat 4-7 hari sebelum ovulasi. Kemudian fase lambat pada 10-8 hari sebelum ovulasi, serta pada 1-2 hari sebelum ovulasi. Akibat perkembangan cepat tersebut, maka terbentuk gambaran konsentris pada kuning telur. Hal tersebut dikarenakan perbedaan kadar santopil maupun karotenoid yang dimakan oleh ayam tersebut. Bahan pewarna yolk sendiri adalah santopil, yang merupakan suatu pigmen karotenoid yang dimakan oleh ayam. Pigmen tersebut ditransfer ke dalam aliran darah. Pigmen tersebut ditransfer ke dalam aliran darah dan yolk. Biosintesis albumen. Albumen terdiri dari beberapa protein. Hormon-hormon steroid berperan penting dalam sintesis protein pada sel-sel ovidak. Estrogen larut dalam lipid, kemudian keluar melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya membentuk menjadi 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua menuju nukleus sel. Berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tersebut membentuk mRNA. mRNA tersebut meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk ditranslasi menjadi protein yang spesifik, seperti albumen.